Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Deka Destika dengan NIM 190830270, Prodi Teknik Sipil kelas A. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang struktur baja. Baiklah, langsung saja. Pendahuluan. Di sini jelaskan definisi baja struktur merupakan suatu jenis baja yang berdasarkan pertimbangan ekonomi, kekuatan, dan sifatnya cocok untuk pemikul beban. Baja struktur banyak digunakan untuk kolom serta balok, bangunan bertingkat, sistem penyangga atap, menara antena, penahan tanah, fondasi tiang pancang, dan lain-lain. Nah, di sini dijelaskan keuntungan dan kelemahan baja. Yang pertama itu keuntungan menggunakan baja, yakni contohnya kekuatan tinggi, keseragaman, kekuatan patah atau rekah, dan permanen. Adapun kelemahan menggunakan baja yakni yang pertama itu biaya perawatan, biaya penahan api, dan rekah rapuh. Lanjut. Nah, di sini metode dalam struktur baja. Dalam perencanaan struktur bangunan baja terdapat dua metode perencanaan yang berkembang secara bertahap di dalam sejarahnya. Di sini dijelaskan tahunnya yaitu 1979. Adapun kedua metode tersebut yakni metode elastis ASD dan metode LRFD. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari kedua metode tersebut. Yang pertama itu metode ASD, yakni di dalam metode ini elemen struktur pada bangunan pelat, kolom, balok, fondasi harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tegangan yang timbul akibat beban kerja tidak melampaui tegangan izin yang telah diterapkan. Jadi di sini sigma max lebih kecil daripada sigma izin. Lanjut. Nah, di sini kita beralih ke metode yang kedua, yaitu metode LRDF. Secara umum, struktur dikatakan aman apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Perencanaan LRFD memenuhi syarat jika kuat perlu RU lebih kecil dari kuat rencana. PRN dengan P adalah faktor tahanan yang nilainya bervariasi tergantung aksi komponen yang ditinjau. Konsep dasar ketentuan LRFD. Rn adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban faktor yang dicari dengan bantuan analisis struktur. Sigma Rn lebih besar daripada Y1 dan YI dan KI, yang dimana keterangannya yaitu Rn tahanan nominal komponen struktur, P faktor tahanan, YI faktor beban, sedangkan KI beban hidup, beban mati, beban angin, dan gempa. Baiklah, lanjut. Di sini perencanaan LRFD memenuhi syarat jika kekuatan perlu RU lebih kecil dari kuat rencana VRN, dengan V adalah faktor tahanan yang nilainya bervariasi tergantung aksi komponen yang ditinjau. Konsep berdasarkan ketentuan ALRFD. Rn adalah nilai maksimum dari berbagai kombinasi beban faktor yang dicari dengan bantuan analisis struktur. Lanjut. Ketentuan ASD menggunakan tegangan izin, yakni ketentuan metode ASD merupakan metode konvensional dalam perencanaan sistem struktur. Metode ini menggunakan beban yang harus dapat ditahan oleh material penampang elemen struktur. Agar struktur aman, maka harus direncanakan metode dan kekuatan yang mampu menahan beban tersebut. Pada persamaan 2.4 tegangan maksimum, sigma max yang diperoleh terjadi pada suatu struktur sebab beban servis bekerja harus lebih kecil atau sama dengan tegangan izin.
itu sigma izin. Adapun keterangannya yaitu sigma max lebih kecil daripada sigma izin, di mana sigma I yaitu tegangan yang terjadi dalam satuan MPa, dan sigma izin sama dengan tegangan Iz dengan satuan yang sama yaitu MPa. Baiklah, sekian materi yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Apabila terjadi salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.